Ya, baik. Sudah bisakah dimulai? Sudah siap, Litari? Siap, Ibu. Pak Abner, Krey? Siap, Ibu. Iya. Ibu Leni Manalip? Tidak ada jawaban. Ya, baik. Selamat sore menjelang malam. Kita sudah ada di pukul 16:59. Sedikit lagi pukul 15. Akan mendengarkan presentasi dari Saudara Litari Karoba dengan NIM 20160311024006. Akan mempresentasikan, mempertanggungjawabkan skripsi atau hasil penelitiannya yang berjudul Modernisasi Pendidikan bagi Perempuan Suku Walak di Kampung Kukurima, Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya. Sidang ujian skripsi hari ini akan dilalui dengan 3 termin. Yang pertama, kepada Saudara Litari diberikan kesempatan 10 menit mempresentasikan hasil penelitiannya. Kemudian sesi berikutnya, sesi tanya jawab dari para penguji dan juga pembimbing untuk memberikan masukan, saran, tanggapan, pertanyaan. Kemudian pembacaan berita acara selesai. Selanjutnya saya langsung persilakan kepada Saudari Litari, 10 menit. Saudari Litari, silakan. Baik, selamat sore Bapak Ibu dosen yang Tuhan Yesus kasih. Saya akan mempresentasikan penelitian hasil skripsi saya. Judul yang saya ambil, Modernisasi Pendidikan bagi Perempuan Suku Walak di Kampung Kukurima, Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya. Latar belakang masalah, sejak dulu kaum laki-laki pada suku Walak ditetapkan oleh aturan adat sebagai penerus silsilah dan pewaris yang memiliki peran sebagai pemenang budaya. Itu sebabnya laki-laki dinomorsatukan, buka kurung, termasuk dalam pendidikan, tutup kurung, berdasarkan prinsip budaya orang Wamena secara umum. Hal yang penting untuk dikaji dari kehidupan pedesaan seperti masyarakat di Kampung Kukurima, Distrik Wolo di zaman modern ini adalah masih terbatasnya hak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Perempuan yang tidak berpendidikan diangkat tidak setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, pendidikan bagi kaum perempuan menjadi salah satu isu penting dalam upaya peningkatan kualitas. Bab 2, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka sebagai rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pandangan masyarakat suku Walak terhadap pendidikan bagi perempuan. Bagian kedua, faktor-faktor apa aja yang menghambat dan mendukung bagi pendidikan perempuan suku Walak Distrik Wolo. Tujuan penelitian untuk mengetahui pandangan masyarakat suku Walak terhadap pendidikan bagi perempuan. Bagian kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa aja yang menghambat dan mendukung bagi pendidikan perempuan suku Walak Distrik Wolo. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskripsi kualitatif, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik penentuan informan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Forcible Sample Analisis data dilakukan setelah data dan bukti yang mengundang diperoleh lalu disusun secara sistematis.
Teori dan konsep. Teori dalam penelitian ini meneliti menggunakan satu teori yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu teori feminisme. Feminisme merupakan paham untuk menyadarkan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat dan keinginan memperbaiki atau menghubungkan keadaan tersebut. Konsep modernisasi merupakan proses perubahan yang lebih maju dan dapat dikatakan perubahan dari keadaan tradisional ke modern dalam mengingatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan adalah usaha sadar dan perencanaan untuk mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akal mula, keterampilan yang diperlukan memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, serta pengendalian diri. Perempuan dalam bahasa Sanskerta, kata perempuan muncul dari kata perempuan. Kata perempuan memiliki makna makhluk dan kata empuh artinya memulai tua atau maki, sehingga dapat disimpulkan bahwa makna kata perempuan adalah makhluk yang mulia atau memiliki kemampuan. Hasil dan pembahasan pendidikan bagi perempuan suku Walak distrik Wolo. Pendidikan bagi perempuan sangat penting sekali, maka telah diperjuangkan sejak lama di Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan pendidikan bagi kaum perempuan suku Walak sangat penting karena memulai jalur pendidikan sistem kebudayaan yang mengkriminalisasikan serta merendahkan perempuan bisa berubah dihilangkan. Diketahui pula dari hasil penelitian ini bahwa pemahaman suku Walak terhadap pendidikan bagi perempuan merupakan sebuah keharusan bahwa untuk mewujudkan pembangunan dan kemajuan suatu daerah wilayah, maka laki-laki dan perempuan perlu kerjasama pada bidang masing-masing. Faktor pengamatan dan pendukung faktor pengamatan dan pendukung bagi pendidikan perempuan suku Walak. Faktor-faktor pengamat dalam pendidikan terdiri dari dua faktor utama, yaitu internal dan eksternal. Faktor eksternal adalah kebalikan dari internal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Maka faktor-faktor menghambat pendidikan secara internal yang ada dalam diri perempuan, yaitu tidak punya niat belajar atau kurang motivasi diri dan ingin menikah. Faktor panduan pendidikan bagi perempuan suku Walak. Faktor-faktor menunjang pendidikan terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Lintari sudah mempresentasikan. Pas 10 menit kah? Berikutnya pada sesi kedua ini saya persilahkan kepada para penguji, Ibu Dr. Gerda Kainomberi, Dr. Marlina Flasi, kemudian Bapak Abner Grey, SOS MSI, dan juga pembimbing 2 Dr. Leni Manalip, MSI.
Kesempatan pertama saya berikan dengan hormat kepada Ibu Marlina Flasi, Dr. Marlina Flasi, untuk memberikan masukan, saran, atau pertanyaan demi kesempurnaan tulisan ini. Persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yuliana yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Ya, terima kasih untuk saudari Litari Karoba ya yang sudah presentasikan. Baik, langsung saja. Pertama, saya komentari judul daripada skripsi ini, Litari. Ya, Ibu. Karena ini bicara seperti apa supaya nuansa atau warna antropologinya kelihatan. Jadi bisa judul ini saudara tidak langsung modernisasinya, tapi bicara tentang pendidikan perempuan walak. Itu saja sebenarnya. Ya. Pendidikan Perempuan walak di kampung Purima misalnya itu satu. Atau dampak modernisasi terhadap pendidikan perempuan walak di kampung Kukurima. Jadi ini ada dua versi ya, dua tawaran. Nanti didiskusikan kembali dengan para pembimbing. Nah, terus masuk ke komentar lain adalah menyangkut teknis penulisan daripada skripsi ini. Saya jujur saja lihat banyak sekali kesalahan dalam menulis ini. Saudari tidak konsisten. Ya. Tidak konsisten dalam menulis, sebab itu perhatikan, baca kembali, lalu saudari perbaiki. Misalnya saja di lembaran ini, pengesahan ini, di lembaran pengesahan ini namanya Bapak Dekan salah ini, Saptinus. ya. Itu diperbaiki. Kemudian ini kata-kata di atasnya ini telah dipertanggungjawabkan. Pakai saja bahasa Indonesia yang benar. Tidak usah pakai D besar, J besar. Bahasa Indonesia yang benar. Huruf kecil semua. Ya, ditarik. Terus moto dan persembahan juga sama. Itu nanti diperbaiki total untuk bahasa. Di bagian persembahan itu ya, moto masih halaman 4 Romawi, itu juga persembahan. Ini sebenarnya kata-kata ini cocok masuk di kata pengantar. Ya, pindahkan ke kata pengantar. Persembahan artinya dipersembahkan skripsi ini kepada siapa? Satu, orang tua kah? Atau untuk pertama kemuliaan Tuhan kah? Dua, orang tua. Ketiga siapa? Keempat siapa? Begitu. Para informan yang memberikan data, itu yang nanti lihat skripsi yang lain teman-teman punya. Ya. Terus abstrak juga nanti cek kembali lagi abstraknya ini, karena saudara mulai dengan perempuan pendidikan, padahal di depan saudara tulis modernisasi duluan. Nah, nanti diurut yang baik. Nah, itu menyangkut seluruh ini. Saya lihat ini banyak yang dikutip-kutip tidak ada sumbernya. Saudara tidak masuk dalam sumber di dalam ini yang saudara masukkan di skripsi. Saya ada lipat banyak ini. Ya. Jadi nanti saudari Litari perhatikan kembali, karena ini skripsi orang lain nanti baca tuh anak. Nah. Siap. Terus di kata pengantar juga nanti halaman 7 Romawi itu alinea kedua dan ketiga itu coba itu dihilangkan saja. Coba aku baca baik-baik lagi. Tarik. Iya. Langsung dari alinea 1 bisa langsung ke bagian terakhir, penulis menyadari, bukan penulisan menyadari. Penulis itu orangnya, penulisan itu pekerjaannya. Jadi saudara menyadari dalam penulisan, ini baru betul. Skripsi ini kita bicara bahasa Indonesia yang benar, toh? Iya, betul.
Terus skripsi yang saya tanda tangan ini hanya daftar isinya bab 1 dan bab 2, tidak ada bab lain. Itu lagi. Litari nih. 10 Romawi, itu bab 1 langsung bab 2 selesai. Tidak ada lagi halaman bab-bab yang berikutnya. Terus, fatal lagi itu, Litari tidak ada halaman ini. Bab 1 itu sudah pelanggaran sekali Litari. Aduh. Dapat halaman 8. Sama ini. Oh sama Kak? Ya, ya ampun. Nah, memang terkesan terburu-buru, tapi fatal ini Litari. Ini belum maju perang, iya. Tembak. Harusnya tidak lanjut ini toh. Iya, langsung di halaman 8 dia. Iya, sama sudah. Aduh, terus periksa dulu. Apa? Nah, observasi ini saudara ada kasih masuk di halaman 12 ini, Litari. Itu ada Uncen WSTJ Umbel Mandiri Yapis di Kota Jayapura. Nah, nanti dicek baik-baik dulu. Apa yang observasi di situ? Apakah informannya atau bagaimana, itu harus jelaskan. Jangan hanya tulis kampus-kampusnya ini. Untuk observasi gedungnya, Kak. Ya. Terus halaman 13 dengan 14 itu Litari lihat anak, lihat ya, halaman 13 dengan 14 itu kontra. Artinya anak tulis di situ 9, Mama sudah hitung. Ada poin 1, 2, 3 itu 9 informan saja. Sementara di halaman 14 itu Litari tulis ada 12 informan. Jadi ini tidak sinkron, tidak konsisten. Ya. Ya, betul. Jadi harus konsisten. Kalau di situ 9 ya 9, kalau 12 ya 12. Harus pasti ya Litari. Iya, Ibu. Jangan kalau begini nanti orang bilang tidak punya prinsip ini, Iya, Ibu. Oke. Terus penarikan kesimpulan di halaman 15. Saya pikir itu tidak perlu ada dengan analisa data 14, 15 itu. Penyajian saja dulu. Saudara bisa jelaskan tentang metode dan teknik sudah selesai. Terus teori. Nah, teori ini saudara mau bicara feminisme atau bicara gender ini? Litari. Ya, Ibu. Mau bicara feminisme atau bicara gender? Kalau kita bicara feminisme itu kita bicara hanya khusus perempuan, oke lah. Tetapi sebenarnya dari apa yang saudari tulis ini lebih mengarah ke konsep gender. Karena bicara tentang bagaimana keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Nah, dalam khusus pendidikan saudara menonjolkan bagaimana perempuan. Nanti baca kembali tulisannya Julia Mose tentang gender dan pembangunan. Itu bisa di situ saudara lihat tentang teori Nutur ya. Teori Nutur itu bicara tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Kita lihat pada hakikatnya itu masyarakat melalui konstruksi sosial. Karena untuk Papua ini kita lebih banyak bicara di mana budaya patriarki ya. Budaya patriarki itu mempengaruhi ketidakseimbangan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam budaya patriarki, orang Papua secara umum itu menempatkan anak laki-laki itu pada posisi teratas atau utama, nomor 1. Karena dia adalah pewaris ya, pewaris sebuah klan atau fam. Nah, di sini ini penting, kita mau melihat bagaimana teori Nutur di sini. Dia bicara tentang konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat. Nah, nanti baca kembali baik-baik buku itu, baru mungkin mau digabungkan dengan feminisme silakan, tapi kalau dalam konteks ini kita lebih banyak melihat ke bagaimana konstruksi budaya mempengaruhi
perilaku masyarakat dalam membuat keputusan, memberi peluang akses kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, di mana dulu itu perempuan secara umum tidak boleh keluar jauh. Dia ada tetap di rumah, dia kawin, tinggal di rumah. Atau dia bertumbuh karena besok dia setelah dewasa, dia sudah bisa diminang bawa harta untuk keluarga. Begitu. Makanya perempuan tidak banyak keluar untuk sekolah. Nah, tetapi adanya perubahan, ya sudah bicara perubahan ini sebenarnya. Ya. Anak perempuan bisa melanjutkan pendidikan di era sekarang karena dampak daripada modernisasi itu sendiri, dampak daripada pembangunan itu sendiri. Kalau kita bicara dampak ada positif negatif. Ini positifnya bahwa terbukanya akses, maka pemerintah masuk, gereja duluan, bahwa pemerintah masuk membuka pikiran, wawasan daripada orang-orang tua, tokoh-tokoh adat, sehingga memberikan ruang kepada anak perempuan untuk bisa sekolah. Makanya bisa ada perempuan yang sekolah sampai ke perguruan tinggi, nah, termasuk anak-anak perempuan dari suku Walak ini sendiri, ya, ditarik. Iya, Ibu. Dan nanti teorinya dicek kembali. Terus dari gambar-gambar yang ada ataupun data tabel nanti kasih masuk lagi tahunnya ya. Ada yang ada yang tidak ada. Jadi sekarang pertanyaan satu saja. Kira-kira dari distrik Walak ini berapa kampung yang saudara teliti atau ambil secara umum saja? Baik, sambil yang di Kampung Kugurima, distrik Polo, sambil fokus di Kampung Kugurima saja, Ibu. Di Kukurima, Kukurima. Ya, Kukurima toh? Iya, Ibu. Kukurima ini anak perempuan yang sekolah itu berapa banyak? Ada data atau tidak? Pada ambil tidak? Selain informan yang 12 orang kau wawancara ini. Di situ. Sudah ada sarjana atau tidak di kampung itu? Ada, Ibu. Berapa perempuan yang sarjana? Yang kau raba-raba? Orang asli ya? Ya, kalau kau tidak ini kau cek karena penting sekali dari sini baru kita bisa mengukur, ya kita bisa melihat bahwa modernisasi itu memberikan dampak positif lewat pendidikan yang ada, maka anak-anak perempuan di kampung itu, misalnya di era di bawah tahun 2000 itu yang hanya sampai SMA misalnya, di atas tahun 2000 sudah ada yang sarjana. Nah ini penting. Karena dengan demikian ada sarjana-sarjana memotivasi anak-anak perempuan yang lain untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Nah, disitulah saudara bicara tentang faktor tadi, faktor internal dan eksternal itu. Eksternal ini jangan lupa bahwa adat juga berpengaruh di sini. Karena tokoh-tokoh adat harus bicara banyak, harus pegang mereka. Mereka yang bisa bicara dengan masyarakat untuk bagaimana anak-anak perempuan diberikan kesempatan atau akses untuk melanjutkan pendidikan ke kota, baik di Jayapura ataupun di kota-kota lain di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Itu penting. Baik, saya kira itu nanti Litari ini banyak sekali nih yang diperbaiki. Ada yang dibuang, nanti bisa ke Mama rumah ambil kop skripsi lagi ya. Iya, Mama. Sudah toh? Iya, Mama. Terima kasih. Baik, saya kira itu saja Ibu Ketua Sidang Ujian, Ibu Dr. Yuliana. Ya, baik. Terima kasih banyak. Saya kembalikan waktu. Ya, terima kasih lagi kepada penguji pertama Ibu Dr. Marlina Plasi. Sekalian berikutnya. Saya mohon izin sekalian saya ikut rapat di Pasca ya. Ya, silakan. Nanti nilai terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Berikutnya saya persilakan kepada penguji kedua Ibu Dr. Gerda Kaimumberi. Ya. Dapat jam berapa?
rapat sudah mulai dari tadi. Oh, online juga? Iya, online juga. Rapatnya jam 4. Oh. Ibu Leni juga dengan Ibu Gerda, Ibu Yuni juga, tapi Tapi toh di tidak ada dalam daftar. Tidak ada pemberitahuan ke kami. Ibu Ros ada kirim itu. Coba, ini saya kirim lagi. Sabar ya. Apa? Ditarik kok tunggu ya. Ini saya kirim. Iya, Mama. Oke, siapa Ibu Leni? Nanti Ibu Yuni. Ibu Leni yang teruskan. Ada. Ini Bu Ros SMS yang KWA ini tidak ada pemberitahuan ini. Dari Bu Ros tidak ada. Tunggu. Ini kelihatannya saya kasih ke Ibu Yuli saja. Ibu Leni siap. Mana ini? Saya kirim sudah. ke Ibu Yuli. Oh ya, nanti saya teruskan ke Bu Leni. Oke, sudah masuk undangan diskusi ya. Ya. Baik, terima kasih Usi. Ibu Leni ada ini, saya kirim lagi. Oh, sudah. Ibu Gerda ikut uji tidak? Tidak. Ada Ibu Gerda toh, Ibu Gerda, halo. Dengar. Berarti saya duluan supaya ikut sedikit. Selesai. Ikut. Jadi Ibu tahu. Bagaimana? Ibu Lin ikut duluan karena tadi sudah mulai itu. Saya bilang kalau keluar masuk tuh. Oh ya, kalau begitu saya ikut sekarang. Nanti saya punya nilai, saya kirim ke WA-nya siapa Simpson. Ya, atau ke Ibu Gerda kah? Begitu. Iya, baik. Ya, makasih. Ya, makasih Usi. Ya, saya makasih lagi, Ibu. Makasih, Mama. Ya. Litari selamat berjuang. Terima kasih, Mama. Dah. Baik. Bu Ketua saya kan? Ya, langsung. Ya, sudah dipersilakan. Terima kasih banyak. Selamat sore untuk Litari, Bu Leni, Pak Abner. Yang bisa semua. Iya, saya tadi tidak ikuti juga baik pertanyaan-pertanyaan dari penguji pertama Ibu Marlina karena ada orang datang jadi layani lagi di rumah. Jadi begini, saya langsung saja mungkin terkait dengan judul tadi Ibu Marlina sudah sampaikan. Saya juga ada koreksi juga. Nanti baru Ibu pembimbing dengan Litari lihat kembali ya. Ini menyangkut, judulnya modernisasi pendidikan bagi perempuan. Walak, iya. Isinya di sini cenderung itu berbicara tentang bagaimana posisi perempuan secara adat. Dahulu dan sekarang mereka sudah keluar dari adat, sudah hampir sama dengan laki-laki menempuh pendidikan. Yang saya baca di sini, walaupun secara adat dulu tidak boleh perempuan sekolah. Iya. Nah, ini saya kaitkan dengan judul di sini, saya waktu baca judul, ini menurut yang saya pahami, ini kalau judulnya modernisasi pendidikan, itu berarti pendidikannya. Yang dimodernisasi. Pendidikannya yang dia sedang mengalami perubahan dari yang tradisi menuju kepada yang modern. Kayak sekolah-sekolah tradisional, umpamanya model pendidikan tradisional suku ya, macam orang Asmat di rumah Yeud, terus di mana lagi toh, itu beralih kepada pendidikan formal yang sekarang. Itu yang pemahaman saya itu ada terjadi modernisasi pendidikan. Tapi ketika saya baca isinya, ternyata bukan modernisasi pendidikan, tetapi perempuan itu yang sedang mengalami tadi perubahan dalam hal pendidikan. Jadi manusianya. Berarti perubahan usul tadi dari Ibu PD pertama itu mungkin bisa dipakai juga. Mungkin bisa bicara saja tentang pendidikan perempuan walak. Iya, betul Ibu. Iya. Ini dia karena kan sesuaikan dengan data yang ada. Iya, bisa juga. Terus tadi koreksi untuk itu Ibu tidak banyak yang tadi sudah disampaikan Ibu Marlina. Ya, cuma
yang di bab 3 ini yang Litari mau menulis tentang etnografi suku bangsa. Walak ya, berarti Walak itu masuk di masih suku apa? Ubula di Lembah toh? Iya, Ibu. Iya. Jadi nanti Litari nanti coba lihat di situ kalau kita menulis etnografi umpamanya macam bahasa suku Walak, kira-kira poin-poin apa yang kita mau menulis dalam bahasa itu. Jadi tidak perlu lagi kita menulis apa nih? Oh sudah, ini memang hanya berapa ya, satu paragraf ya. Menulis saja bahasa Walak itu dalam apa namanya? Kita bilang apa itu? Yang ditulis oleh Ayam Tiba di sini. Dalam klasifikasi bahasa di Papua itu bahasa Walak ini kategori dalam film apa? Dari film itu dia masih sebelum film masuk dalam rumpun apa, rumpun Austronesia atau non atau Papua atau non Papua, terus film apa sampai ke keluarga atau sub-sub keluarga, baru bisa dikasih ciri-ciri bahasanya. Kemudian yang kedua tuh dalam etnografi tuh biasanya sistem teknologi dan peralatan jadi satu, karena semua peralatan itu peralatan hidup manusia itu yang dibicarakan itu kita tidak membicarakan alat peralatan yang sudah ada seperti rumah, kemudian senjata, tetapi atau makanan ya di sini ada tulis makanan, pakaian, tetapi bagaimana peralatan itu dihasilkan, itu yang dibilang diproduksikan atau dihasilkan seperti apa. Itu yang dibilang ada sistem peralatan yang mungkin digabung ya peralatan dan teknologi jadi satu. Kemudian, ya, kemudian yang peralatan di sini juga karena itu bicara kebudayaan, jadi ambil saja peralatan-peralatan yang ada dalam kebudayaan ini orang ini peralatan kantor bisa juga ada kita masukkan, tetapi jelaskan dulu peralatan itu baru ini unsur-unsur yang baru tuh yang masuk peralatan. Iya, kemudian sampai ke kekerabatan juga dan organisasi jangan terlalu bisa jauh. Terpisah. Ini. Setelah kekerabatan baru ada kepercayaan lagi baru organisasi sosial. Ya nanti digandeng-gandeng gitu ya. Karena dasar dari organisasi sosial pada dasarnya tadi salah satu adalah atas prinsip perkawinan atau prinsip hubungan darah. Jadi itu saja mungkin lengkapi. Sebenarnya sudah ada siapa Litari ya, cuma ya, bisa. Oh iya. Seperti yang catat Litari, kok catat? Di pertama sampaikan toh. Iya. Ya. Terus, ya Ibu pikir yang di situ saja. Kalau yang lain-lain sudah bagus, sudah kutipan itu, Ibu kira dia sudah mengarah kepada apa yang Litari mau sampaikan dalam permasalahan. Jadi data-data ini tinggal Litari sesuaikan nanti dengan judul toh. Yang ada. Kemudian yang tadi bab-bab halaman yang kurang-kurang nanti Litari lengkapi lagi. Baik, saya hanya itu saja. Ibu baik, ya. Finansida, pembimbing juga saya sampai ya, cukup saja di sini nanti seandainya kalau masih ada yang mau ditanyakan Litari untuk perbaikan baru. Baik, terima kasih lagi Ibu Dr. Gerda Kainomberi untuk saran masukan perbaikan. Litari dicatat semuanya baik-baik, sudah dicatat, kasih tanda. Ya. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak Abner Krey, Esos MSI untuk memberikan masukan juga pertanyaan. Bu Gerda. Dari Litari. Halo Bu Gerda. Menghilang nih. Langsung live. Ada apa Bu Leni? Tidak, saya tanya dia mau masuk di itu rapat. Terada saya pemalas capek. Sudah capek dari pagi. Iya, biar sudah rapat sudah. Ibu mau masuk? Terada. Terus sudah malas sudah. Capek masuk ini mau bagaimana mau masuk? Sudah ya. Sudah Ibu ini saja. Ya. Oke.
Ya. Silakan Pak Abner. Iya, baik. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang, Ibu Ketua pimpinan sidang. Mungkin ada beberapa yang mau saya sampaikan, tapi sebelumnya mungkin sudah dibahas panjang lebar oleh penguji pertama dan kedua. Mungkin di sini yang sedikit saya berikan catatan. Mungkin yang pertama berkaitan dengan gambaran umum. Nah, gambaran umum dari fokus penelitian dari Adelitari ini lebih banyak menggambarkan tentang gambaran umum distrik Wolo. Sementara yang menjadi fokus adalah Kampung Pukul Rima. Nah, sementara di distrik Wolo ada 8 kampung. Iya, betul. Nah, namun yang dibahas dalam gambaran umum lebih banyak membahas tentang gambaran umum dari distrik Wolo. Nah, kemudian yang berikutnya terkait tentang beberapa sumber dari data statistik yang ditampilkan, mungkin bisa dilengkapi kalau memang misalnya pada halaman 54 dan 55. Nah, mungkin bisa ditambahkan tahun sumber referensinya juga bisa ditambahkan, karena ada beberapa juga yang hanya titik-titik saja dan tanda tanya. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan lagi. Iya, kasih tuntas Litari. Iya. Kemudian setidaknya mungkin dalam gambaran umum bisa menceritakan sedikit terkait tentang bagaimana kondisi perempuan Walak. Misalnya di beberapa aspek sosial, misalnya macam jumlah perempuan yang bersekolah, jumlah perempuan yang bekerja atau berprofesi sebagai ASN, misalnya macam perawat atau guru atau pegawai pemerintahan lainnya. Mungkin di situ yang belum ada gambaran umum sedikit terkait tentang perempuan Walak, kondisi status sosialnya dalam misalnya dalam bersekolah, di aspek pendidikannya, terus kemudian profesinya, pekerjaannya, seperti itu. Nah, terus kemudian pada bab 3 di bagian awal itu ini lebih banyak membahas tentang asal-usul orang Papua dibandingkan dengan bagaimana asal-usul dari orang Walak itu sendiri. Mungkin ini yang bisa ditambahkan lagi catatan sedikit mungkin terkait tentang asal-usul penyebaran orang Walak. Misalnya macam kalau di orang Walak juga ada di Kabupaten Mambramo Tengah, khususnya distrik Iluga juga itu ada. Itu sebagian besar itu orang Walak yang ada di Iluga. Iya, benar. Mungkin ada gambaran sedikit terkait tentang bagaimana penyebaran orang Walak itu di beberapa daerah atau beberapa wilayah yang ada di daerah Pegunungan Tengah. Mungkin bisa diceritakan juga di dalam penulisan pembahasan skripsi ini. Nah, terus kemudian yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Gerda juga, misalnya macam dalam penjelasannya di halaman 70, sistem peralatan hidup. Nah, sebenarnya sistem peralatan hidup, misalnya macam peralatan kantor, kalau dirasa tidak penting atau tidak perlu untuk dimasukkan, mendingan dihilangkan saja. Dibuang saja, iya. Ya. Karena tidak berkaitan dengan pembahasan topik yang kita bahas ya. Nah, kemudian selain itu juga misalnya macam sistem religi, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait tentang kepercayaan tradisional orang Walak, misalnya kepercayaan animisme ataupun dinamisme. Mungkin bisa diceritakan sedikit kalau ada dalam gambaran umum tentang sistem religi dari orang Walak ini sendiri. Nah, kemudian dari pembahasan juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Gerda dan juga Ibu Mama Flasi, bahwa yang dibahas di sini
bukan berkaitan tentang modernisasi pendidikan dari misalnya dari pola tradisional ke pola modern, tapi di sini lebih membahas tentang mungkin perubahan sosialnya terkait tentang bagaimana mereka mengakses pendidikan, terus kemudian yang lain-lain, pekerjaan lain. Nah, juga bagaimana hubungan dan kaitan dari hasil penelitian atau pembahasan ini dengan teori-teori dan konsep yang dimuat di bab 1. Misalnya macam prinsip dasar feminisme, kira-kira mungkin dari pembahasannya bagaimana memperjuangkan kesetaraan, terus kemudian memperluas pilihan individu atau mungkin menghapus stratifikasi gender atau mengakhiri kekerasan seksual, mendukung kebebasan seksual. Nah, ini dari pembahasan ini kelihatannya dia umum saja dan tidak setidaknya mungkin bisa mengacu atau memuat beberapa teori yang bisa dipakai untuk membahas pembahasan yang dituangkan dalam bab 3. Ya. Mungkin itu saja Ibu, tidak terlalu banyak. Ya, baik. Tadi sudah sampaikan oleh pembahas sebelum. Baik, terima kasih. Terima kasih dari penguji ketiga atas masukan-masukannya, banyak sekali. Tolong Litari dicatat lagi baik-baik untuk perbaikannya. Kemudian berikutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Leni Manalip, MSI, untuk memberikan juga komentar. Silakan Ibu Leni. Ya, baik. Terima kasih kepada pembimbing 1, Bu Yuli. Ya, saya membaca skripsi ini tidak lengkap ya, putus-putus karena memang di bagian halaman pendahuluan itu belum ada. Jadi berangkatnya pakai konsep apa itu saya tidak dapat, saya tidak tahu. Ada yang saya kirimkan? Halaman 8. Ada file itu yang saya kirim? Belum dilihat. Ada file? Saya pikir kan ada perubahan toh. Oh, sudah ada ya. Ya, lanjut. Ini faktor-faktor yang itu di pertanyaan penelitian itu, faktor apa saja yang menghambat dan mendukung itu bagi pendidikan perempuan, ya. Itu catat, Litari, catat. Belum menguat itu di ini ya. Iya. 4. Nanti harus diuraikan lagi faktor-faktor pendukung internal itu seperti apa, faktor pendukung eksternal itu seperti apa. Ini ada terbagi 2 ini, faktor-faktor pendukung bagi ya dia beda ini, nanti Litari harus itu lihat. Jadi pertanyaan penelitiannya itu faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pendidikan perempuan suku Walak. Tapi di bab 4 itu tentang ya faktor penghambat dan pendukung. Iya, artinya harus dijelaskan juga di situ, diuraikan. Faktor penghambatnya apa saja? Faktor yang dimaksud dengan faktor internal misalnya 1, diri perempuan itu sendiri, mungkin seperti tadi ada penjelasan mereka tidak banyak yang tidak mau melanjutkan pendidikan tapi mereka malah memilih untuk menikah. Jadi itu diuraikan ya, sampai ini. Litari ya? Iya, Mama. Ada 2 bagian, 4.2.1 dengan 4.2.2 itu. Iya. Nah, itu juga tadi ada yang masukan dari Bu Marlina itu tentang informan. Ada informan yang di halaman sebelumnya hanya 9, tapi di halaman berikutnya itu dia jadi 12. Nah, halaman 14 itu. Nanti lihat itu diperbaiki.
Kemudian analisis data halaman 14 itu ada uraiannya di halaman 15 di belakang. Nah, itu lebih bagus lagi kalau Litari buat gambarnya. Gambar ini, bagaimana kerja analisis data model interaktif ini yang dikemukakan oleh Mills dan Haberman ini seperti apa? Maksudnya siklusnya, Bulen? Iya, Buat itu ada siklusnya. gambar. Oh ya, ada ya. Kotak, lingkaran panah kemana, itu ada itu. Oke. Supaya orang tahu. Ya, prosesnya seperti bagaimana ya? Bagaimana? Iya, boleh. Kan di reduksi data itu, ya harus ada penjelasan di situ ya. Penyederhanaan data itu reduksi data. Baru penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini tuh dia berkaitan dengan interpretasi kita dari hasil penelitian itu. Ya, saya kira sudah banyak tadi dibahas juga sama Bu Marlina, Bu Gerda, dan Pak Abner. Nanti perhatikan saja siapa Litari hal-hal yang menjadi masukan-masukan tadi untuk perbaikan. Iya. Ya. Halaman yang ada tabel-tabel ini. Iya. Iya. Halaman 58 kah yang ada tabel? Oh, 56. Tabel 2.10, 2.11. Sebelumnya juga itu sumbernya cuma titik-titik. Harus diisi. Itu sumber dari mana? Dari monografi kampung kah? Desa kah? Distrik kah? Atau dia merupakan data primer, bukan data sekunder? Harus diisi itu. Ya, jadi sumber data di mana? Ini harus. Iya, saya juga ada lihat ada beberapa nama penulisan kutipan ini, tapi tidak ada tahunnya. Ada di bagian-bagian depan. Nanti perhatikan itu ya, siapa? Litari. Iya, Mama. Tidak bisa selalu bilang pengetikan yang salah. Tidak begitu. Iya, Mama. Ini tidak ada bab pendahuluannya, semua dapat begitu. Ini kan print kan satu. Baru dari satu itu baru di fotokopi. Itu lagi, aduh. Perhatikan dulu. Anggaran ini enaknya ini. Dilihat dulu satu persatu halaman, kok cek kembali, bukan langsung kok fotokopi. Kalau begini ini ya, susah ini. Repot. Ya. Jadi orang tidak tahu apa yang ada di pendahuluan bab 1 itu apa, karena kan ini yang dibaca, yang dipegang. Ya, saya kira begitu. Bu Yuli, saya kembali. Baik. Terima kasih lagi, Bu Leni. Ya. Litari, itu tadi masukan yang sangat membantu kita untuk lebih sempurnanya tulisanmu ini. Kalau segi data tadi di bahasan, saya kira tidak ada masalah. Tinggal menyesuaikan dengan judul. Saya setuju dengan masukan judul yang pertama dari penguji pertama. Kita tinggal ganti, Litari tinggal ganti. Lalu bagaimana judulnya? Judulnya itu Pendidikan Perempuan Walak di Kampung Kukurima. Ya, itu Distrik Polo. Itu supaya langsung ada modernisasi. Langsung connect. Tidak itu. Ini sebenarnya judulnya Ibu Leni ingat. Judulnya ini saran dari Ibu Leni waktu seminar rancangan proposal. Saya bilang modernisasi. Iya. Ini dari Ibu. Tidak. Dari Ibu Leni. Bagaimana Litari, mau ditanggapi? Perasaan saya tidak pernah kasih masukan ini. Coba Litari jawab. Saya tanya waktu pertama datang. Iya, Ibu, benar. Begitu. Jadi kalau begitu saya bilang kita gandeng Ibu Dr. Leni Manalip untuk jadi pembimbing. Iya, tapi juga penggandengannya sudah terakhir, jadi saya juga tidak kasih masukan apa-apa. Nah, itu lagi. Ya, sudah minimal masih ada detik-detik terakhir. Main ditembak, jadi saya juga itu lagi. Banyak pelanggaran ini. Minta maaf, Mama. Ya, jadi tapi kita begitu tidak bisa minta maaf. Ini mestinya ini kok langsung tadi tidak jalan ini. Kalau sudah begini karena kekurangan di pendahuluan itu tidak ada. Ya kalau yang kita yang misalnya pembimbing tidak apa-apa, tapi yang penguji bagaimana? Itulah. Semua penguji dikirim file. Naskah ya. Yang pasti nanti kalau dijilid lengkapi Litari ya. Iya, ada. Nggak bisa
tidak bisa kita salahkan orang di tempat rental. Iya, Fatal tidak sekali ini bisa. karena ada Kok 7 yang halaman. naskah. Iya. Begitu Iya. print langsung kok Saya print. tidak perhatikan juga Semua tadi ini dulu. ternyata ada Baru 7 di halaman. Iya. fotokopi. Ini Iya. sudah fotokopi banyak-banyak begini baru salah. Bagaimana? Iya. Oke. Dengan Iya, halaman-halaman depan, perhatikan Litari ya, moto, apa semua lebar persetujuan. Nanti tinggal di susun kembali. Lihat, ingat nama Bapak Dekan itu susah lah itu. Iya. Baiki lagi ya. Benar. Iya, Mama. Kenapa terlalu naik ke atas ini lembar Ya. persetujuan ini terlalu naik ke atas, tidak ini simetris dengan harus dia turun ke bawah. Iya, betul. Oke. Masih ada lagi? Di persetujuan pembimbing itu di bawahnya bukan dekan, tapi ketua prodi. Nanti di mengesahkan baru ketua baru dekan. Ini tidak benar begini. Oke, nanti dilihat, perhatikan ya Litari. Sahannya itu Iya, Mama. Lihat contoh. Kan sudah ada contoh, toko tinggal. Iya, jadi Itu. dekan yang mengesahkan. Ya, Tapi yang menyetujui itu mengetahui. Ya, mengetahui kalau Kaprodi kah, Ibu? Jurusan. Jurusan. Ya. prodi. Prodi. Nanti Oke. lihat itu, beda itu. Oke, baik. Ya. Perhatikan ya Litari. Iya, Mama. Ya, nanti kita ketemu kembali di waktu dan kesempatan yang Diatur berbeda. Setelah tahun baru. Litari dia mau kasih tinggal kita ini, jadi Setelah tahun baru baru kita ketemu. Jadi nanti kita di Maret, kau perbaiki dulu. sebentar kasih selesai Litari, jangan tidur ya. Iya, Bisa Mama. toh? Dia mau Tidak ada tidur. Sebentar selesai. Dia mau ketemu Iya. dengan itu bagaimana? Oh ya kah? Itu kalau itu saya tidak campur itu. Lagi. Oke, silakan Bu Yuli. Iya. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu dosen, tim penguji, Ibu Dr. Leni Manalip MSI, Ibu Dr. Gerda K.I. Numberi, dan Bapak Abner Krey SOS MSI, Dr. Marlina Flasi PhD yang sudah memberikan masukan-masukannya untuk sempurnaan tulisan karya ilmiah dari Saudari Litari Karoba yang sudah berusaha mempertanggungjawabkan pekerjaan ilmiahnya ini yang berjudul tadi Modernisasi Pendidikan bagi Perempuan Suku Walak di Kampung Kukurima, Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya dengan ada perubahan judul. Berita acara saya bisa baca atau saya skors dulu selama beberapa menit atau lanjut? Lanjut saja ya. Jadi diluluskan dengan catatan perbaikan ya. Iya. Ibu Ya. penguji dan Bapak penguji. Bagaimana Bu Gerda? Lanjut. Iya, lanjut. Oke. Lanjut Ya. sudah baca berita acara. Bu Yuli. Nilai menyusul. Bisa saya baca berita acaranya Pak Abner? Ya, Saudari Litari tolong berdiri, ambil sikap Sempurna. sempurna. Ya, baik. Saya akan bacakan berita acara ujian skripsi. Pada hari ini, Jumat 6 November 2020, di ruangan ujian skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, telah datang menghadap panitia pelaksanaan dan tim penguji skripsi. Panitia pelaksana, penanggung jawab Dekan FISIP, penanggung jawab pembantu Dekan 1 FISIP, ketua pelaksana, ketua jurusan antropologi. Tim penguji, Dr. Gerda K.I. Numberi M.Hum, Marlina Flasi SOS M.Hum PhD, Abner Krey SOS MSI, Dr. Yuliana SOS MSI, Dr. Leni Manalip MSI. Seorang mahasiswi nama Litari Karoba, NIM 20160311024006, jenjang program Strata 1, program studi antropologi sosial, jurusan antropologi, dengan maksud mempertahankan skripsi yang berjudul Modernisasi Pendidikan bagi Perempuan Suku Walak di Kampung Kukurima, Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya, dengan dosen pembimbing
Dr. Yuliana SOS MSI, dosen pembimbing 2, Dr. Leni M. Manalip MSI. Sidang ujian yang dimulai pukul 16:58 waktu Indonesia Timur, serta telah diajukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan skripsi yang telah dijawab oleh mahasiswi tersebut di atas. Tim penguji telah mempertimbangkan skripsi serta jawaban-jawaban dari saudara mahasiswa tersebut dengan mempertimbangkan 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi, Statuta Universitas Cendrawasih tanggal 18 April 2017, dan Peraturan Akademik Universitas Cendrawasih Nomor 232/20/DL/2016 11 April 2016. Menetapkan Saudari Litari Karoba dinyatakan lulus atau tidak lulus, Pak Abner, dengan nilai yang akan menyusul. Berita acara ini dibacakan di depan sidang dan telah ditandatangani oleh panitia pelaksanaan dan tim penguji yang ditutup pada pukul 17.53 waktu Indonesia Timur. Jayapura 6 November 2020. Panitia pelaksanaan dan tim penguji: Dr. Septinusa SOS MSI, Dekan Visip; Marlina Flasi SOS M.Hum PhD, Pembantu Dekan 1 Visip; Dr. Leni M. Manalip MSI, Ketua Pelaksana. Tim penguji: Dr. Yuliana SOS MSI, Pembimbing 1; Dr. Leni M. Manalip MSI, Pembimbing 2; Dr. Gerda KI Numberi M.Hum, Ketua. Naik. Marlina Flasi SOS M.Hum PhD, Anggota. Abner Krey SOS MSI, Anggota. Dengan selesainya pembacaan berita acara ujian skripsi ini, maka atas nama mahasiswi Litari Karoba dengan NIM 20160311024006, maka ujian skripsi saya nyatakan ditutup. Ya. Selamat untuk ini. Terima kasih untuk para penguji, Bapak Ibu dosen, Dr. Gerda Numberi, Dr. Leni Manalip, Pak Abner Krey, dan selamat untuk Litari. Tapi masih banyak PR, masih ada yang harus dikerjakan ya Litari. Jangan tidur dulu ya. Iya, Mama. Kakak Simpson, Datangi Bu Leni. Baik, Ibu. Aduh, Ibu Gerda. Sampai sore ini. Iya. Bu Gerda. Terima kasih. Ya. Sudah bisa live kah? Ya Ibu, terima Bisa, kasih Bu bisa Leni. Ibu. Silakan. Terima kasih, Bu. Iya. Ya. Nanti terima kasih Bu Gerda. Lanjut lagi. Ya. Oke, Bu Leni. Iya, Ibu. Terima kasih. Ya, kasih Nda. Terima kasih, Kak. Malam nih. Tutup pintu di jurusan. Iya. Aduh, sugelap Terima Simpson. kasih, Kakak Simpson. Kakak Simpson ini kunyah terus. Semangat. Yang Ya. penting kantong pinang ada. Itu sudah, aduh. Perlu suntik-suntik.